Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Teknik Industri 18 Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 180103069. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari otomasi sistem produksi. Dosen pengampunya yaitu Pak Muhammad Qurtubi. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Jawabannya adalah, otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi. Tujuan otomasi yaitu memperpendek waktu kerja, kondisi kerja yang aman, harga murah, kualitas baik, kesempatan kerja, meningkatkan standar hidup, dan manfaat otomasi adalah output meningkat, ketelitian meningkat, waktu proses menurun, area produksi menurun, tenaga kerja menurun. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Jawabannya adalah, gerbang logika adalah alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian yang masukan dan keluarannya memenuhi sistem biner. Gerbang logika ada 7 gerbang logika: gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang SOR, eksklusif OR, dan gerbang XNOR. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang berawalan dengan masukan atau inputnya. Berarti, jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Nomor 3. Uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang programmable logic controller. Jawabannya adalah, secara mendasar, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik, push button pada panel control, limit switch, atau peralatan lainnya, di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti logika perwaktuan, sekuensial, dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul, baik analog maupun digital. Nomor 4. Peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri? Jawabannya adalah, komponen utama atau perangkat keras penyusun PLC adalah catu daya atau power supply, CPU, Central Processing Unit, yang di dalamnya terdapat prosesor dan memori, modul masukan, dan modul keluaran, perangkat programan. Nomor 5. Apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan.
Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Topologi bus. Yang pertama, mudah dikembangkan, jarak LAN tidak terbatas, kecepatan transfer data tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu operasi yang telah berjalan. Kerugiannya ialah jika lalu lintas data terlalu tinggi, dapat terjadi kemacetan. Yang kedua, dibutuhkan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Yang ketiga, operasional jaringan LAN tergantung pada setiap terminal. Yang kedua, topologi star. Keuntungannya ialah mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan dalam mengakses jaringan. Kerugiannya yaitu lalu lintas data yang padat menyebabkan jaringan lambat. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Keuntungannya ialah laju data tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat, tidak diperlukan host, biaya relatif murah, dapat melayani berbagai media pengirim, komunikasi antar terminal mudah, waktu yang diperlukan untuk mengakses data optimal. Kerugiannya ialah penambahan dan pengurangan terminal sangat sulit, kerusakan pada media pengiriman dapat menghentikan seluruh kerja jaringan. Dan yang terakhir, kerusakan pada salah satu terminal dapat mengakibatkan kelumpuhan jaringan. Oke, sekian dari video saya. Itulah jawaban-jawaban UTS yang diberikan dari dosen saya, Pak Muhammad Qurtubi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.